Ya Allah, sinarilah cahayamu agar tenang menjalani ibadah Ramadan. Oh Ramadan, hadirmu mengenai insan yang beriman, bersama menunggunya kitab suci Al-Quran. Marhaban Ramadan, bulan berguna mengiring ketakwaan. Oh Ramadan, turunkan kami dari sifat rasa dengki, gabungkan kami dan satukan hati kami. Marhaban Ramadan, agar terlihat ikatan sesama BMI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nambah semua teman-teman. Alhamdulillah. Pak Devil, gimana kabarnya? Lama nggak jumpa ini. Iya nih, maaf saya masih di karantina nih. Berarti lagi di karantina, taruh di hotel ya Pak ya? Iya. Istirahat ya? Iya nih, udah masih berapa hari lagi ya? 9 hari lagi nih, masih lama. Masih lah 9 hari. Iya, masih lama bener nih. 2 minggu ya Pak ya karantina? Iya, ya? 2 minggu. Puasa tapi Bapak Devi kelihatan agak gemukan. Iya. Apa lama nggak jumpa aja? Mungkin karena lama nggak jumpa kali. Jadi kayak beda. Sehat terus ya Pak ya? Alhamdulillah. Insya Allah doain. Ya. Sehat-sehat semuanya ya, teman-teman semua ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin kita akan Belum mulai. bentar. Belum mulai kan ya? Ini mulai sebentar. Mulai. Jadikan host dulu untuk recording. Desi, di mana? Nggak musik dulu. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Kaltum Muhammad Isa, yang selalu kami nantikan bimbingan motivasinya. Yang terhormat Bapak Devil Sogia, Adnaker KBRI Singapura. Yang terhormat Ustadz Abdussalam Muhammad Ihsan, Manajemen Masjid Muhammad Saleh.
Yang kami hormati Bapak GM sebagai pelaksana Lomba Tilawatil Quran yang ketiga tahun 2021. Yang kami hormati Ibu Rizky selaku Ketua dari Gabungan Nasidar PMI Muslimah Singapura. Yang kami hormati para peserta Lomba Tilawatil Quran yang selalu kami banggakan. Yang kami hormati para peserta finalis Lomba Tilawatil Quran tahun 2020 yang sudah hadir memenuhi undangan pada malam hari ini. Dan tidak lupa semua para peserta Lomba Tilawatil Quran tahun 2021 yang sedang menyaksikan acara malam hari ini lewat Facebook Live. Di malam hari ini yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya kelak di Yaumul Qiyamah. Amin ya Robbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini izinkanlah saya selaku pembawa acara dalam rangka menyambut malam Nuzulul Quran Ramadan 1442 Hijriah akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Ketua Panitia Ibu Rizky Abdullah, yang ketiga sambutan dari Bapak Devil Sogia dari KBRI Singapura, yang keempat sambutan dari Ustadz Abdussalam Muhammad Iksan, Manajemen Masjid Muhammad Saleh, 5 bacaan Tadarus Muratal Al-Quran Surah Ar-Rahman, yang keenam pengumuman keputusan 15 peserta yang masuk final, yang ketujuh tausiah oleh Ustazah Kaltum Muhammad Isa dengan tema Malam Keberkahan Pembimbing Ketakwaan dan akan disambung dengan doa. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina. Alhamdulillah. Melangkah acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Panitia oleh Ibu Rizky Abdullah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Kaltum MD Isa yang selalu kami tunggu bimbingan motivasinya. Yang terhormat Bapak Devil Sogia, staf teknis ketenagakerjaan KBRI Singapura, terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Yang terhormat Ustadz Abdussalam Muhammad Iksan, Manajer Masjid Haji Muhammad Saleh, syukran jazilan sudah meluangkan masanya memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak GM dari Sri Kandi PMISG, selaku pelaksana Lomba Tilawatil Quran, terima kasih sudah mengawal acara di belakang layar demi kelancaran dan kesuksesan acara pada malam hari ini. Yang saya hormati semua leader dari Gabungan Nasidar PMI Muslimah Singapura, terima kasih atas support dukungannya.
Yang saya hormati finalis Lomba Tilawatil Quran tahun 2020 yang sudah hadir memenuhi undangan kami untuk mengisi acara pada malam hari ini. Yang saya banggakan peserta Lomba Tilawatil Quran ketiga tahun 2021 dan juga para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat kenikmatan kepada kita semua, berupa nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka menyambut nuzulul Quran. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang kita harapkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Amin. Di sini saya mewakili gabungan Nasider PMI Muslimah Singapura dan semua tim panitia Lomba Tilawatil Quran yang ketiga tahun 2021 mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tetamu undangan dan juga para peserta Lomba Tilawatil Quran yang ada di ruangan Zoom ini ataupun yang sedang menyaksikan acara malam hari ini lewat live Facebook. Like dan share sekiranya acara ini bermanfaat untuk kita semua. Terus tebarkan kebaikan di bulan yang penuh rahmat pengampunan. Terima kasih juga kepada tim panitia dari Sri Kandi PMISJ dan juga Majelis Anida atas kerjasamanya sehingga acara ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan dengan peringatan malam Nuzulul Quran ini betul-betul mampu menggugah kesadaran kita semua tentang arti pentingnya Al-Quran dalam kehidupan, dan semoga kita semua mampu mengambil inti petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran. Amin. Dengan selalu berpedoman kepada kitab suci Al-Quran, insya Allah kita akan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dijaga oleh Allah dari segala keburukan dan kejahatan dunia, dijauhkan dari segala yang dilarang oleh agama, serta selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian sambutan ini saya sampaikan, saya pribadi juga atas nama Gabungan Nasider PMI Muslimah Singapura dan juga tim panitia Lomba Tilawatil Quran, minta maaf bila mana banyak kekurangan dan juga tutur kata ataupun etika kami yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah sambutan dari Ibu Rizky. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Devil Sogia, Adnaker KBRI Singapura. Kepada Ibu Rizky dipersilakan untuk menyambut beliau. Assalamualaikum Bapak Devril, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Rizky. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat ya Pak ya. Amin. Teman-teman sudah nggak sabar lagi nih Pak menunggu Bapak memberikan motivasi untuk penyemangat kami di bulan puasa ini. Dengan hormat Bapak, monggo dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ustazah Kaltum MD ISA, yang kami muliakan Ustadz Abdul Salam MD Iksan, yang kami banggakan teman-teman PMI semua yang hadir di acara malam ini dalam rangka menyambut malam Nuzulul Quran Ramadan 1442 Hijriah. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita mukjizat yang terbesar, wahyu terbesar itu Al-Quran yang diturunkan pada malam ini. Nah, teman-teman semua, kami sangat bangga kepada teman-teman semua ya. Kami sangat bangga, kami sangat mendukung acara ini. Ya, ini pada malam yang ketiga kalinya ya kalau nggak salah. Teman-teman semua, kami sangat bangga kepada teman-teman semua ya tahun ini. Malam ini saya bisa hadir juga. Insya Allah tahun depan saya sudah tidak ada di Singapura. Jadi mungkin ini adalah kegiatan Nuzul Quran terakhir yang bisa saya ikuti di Singapura. Pada teman-teman semua. Nah,
Teman-teman semua, saya juga sangat senang, sangat bangga kepada teman-teman bahwa di masa-masa pandemi ini, di sela-sela waktunya teman-teman bekerja, teman-teman masih bisa mengagungkan ayat-ayat suci Al-Quran di Singapura. Ya, teman-teman bisa mensiarkan agama Islam di Singapura. Alhamdulillah. Ya, banyak teman-teman kita juga di Taiwan, di Hong Kong melakukan hal yang sama. Ya, saya sangat berterima kasih, sangat memotivasi, saya sangat mendorong kegiatan ini agar dilangsungkan terus menerus. Nanti mungkin Mbak Rizkinya udah pulang atau teman-teman udah pulang bisa tetap dilanjutkan oleh penggantinya yang lain. Ya, harus semangat. Ya, harus, jangan enggak. Ya, Semangat, ya. terima kasih juga kami ucapkan kepada gabungan Nasider ya, PMI ya, PMI di Singapura. Nah, ya. lalu juga ke Anida ya, yang sudah melakukan kegiatan yang sangat baik ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak GM tadi ya, yang mendukung dari belakang layar. Terima kasih Bapak. Semoga upaya dari Bapak semua ini ya mendapatkan pahala berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Yang terakhir mungkin teman-teman semua ingat, saya juga berkali-kali mengucapkan ini, tolong jaga kesehatan selama bekerja di Singapura ya. Jangan lupa pulang ya, bagi teman-teman semua yang sudah habis kontrak atau sudah berkali-kali memperpanjang kontraknya, jangan lupa untuk pulang karena keluarga di Indonesia menunggu teman-teman semua untuk pulang. Ini mau pulang juga belum boleh ya Pak ya. Oke ya. Jadi artinya teman-teman semua ingat, teman-teman semua bekerja di Singapura hanya sebagai batu lompatan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik di Indonesia. Ya, jangan sampai lupa keluarga, jangan sampai lupa kampung halaman. Saya mengerti teman-teman semua membutuhkan yang namanya ekonomi, iya. Tapi ingat, ada keluarga yang menunggu di Indonesia. Ada orang tua yang menunggu di Indonesia, mungkin ada anak dan suami yang menunggu di Indonesia. Ya. Jadi sekali lagi, selamat kepada teman-teman semua. Nanti ada sekitar para finalis yang masuk babak final ya. Selamat kepada teman semua kami ucapkan ya. Sekali lagi saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas motivasinya. Semoga apa yang Bapak Devi sampaikan ini bisa menambah semangat kita untuk semua dan tetap ingat untuk pulang. Oke, saya kembalikan ke MC. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ustadz Abdul Salam Muhammad Ihsan, Manajemen Masjid Muhammad Saleh. Kepada Ibu Rizki dipersilakan untuk menyambut beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Syukran jazilan Ustadz Abdul Salam sudah meluangkan masanya hadir memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Semoga motivasi yang beliau sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Kepada beliau Ustadz Abdul Salam dengan hormat waktu dipersilakan. Silakan. Insyaallah. Terima kasih Ibu Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada pengacara majlis saya hormati dan juga yang terhormat Ibu Rizki Abdullah sebagai ketua penganjur Lomba Tilawah Quran tahun 2021. Yang saya hormati, saya segani Bapak Devriel Sogia, Anaka Kedutaan Besar Indonesia Singapura. Sedih juga tahun ini tahun terakhir untuk Bapak. Ya, Bapak. Sedih juga. Tapi insya-Allah kita bisa ketemu pada lain-lain acara yang akan datang. Amin, amin. Ini tahun yang pertama untuk kita Masjid Haji Muhammad Saleh mendukung acara Lomba Tilawah Quran. Ya, semoga terus berkelanjutan ya, Pak Ustadz. Insya-Allah. Jadi dan juga Ustazah Kalsum Isa selaku tetamu undangan untuk tausiah nanti, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dengan acara Lomba Tilawah Al-Quran, dan juga saya ucapkan
all the best, all the best ataupun kira apa nama dia, Terima kasih. selamat maju jaya kepada finalis LTQ tahun 2021 kan? 21. Syukran, ya 2021. Jadi apa, satu perkara yang bukan mudah bila kita berada di rantauan, berada di negara di luar daripada negara kita, dan kita mencari rezeki untuk keluarga kita di kampung halaman kita, bukan satu perkara yang mudah. Itu pekerjaan, apatah lagi dengan keterlibatan kita menganjur program-program seperti ini, acara-acara keagamaan, lebih-lebih lagi kita mendukung Al-Quran dalam kehidupan kita. Itu amat penting sekali bagi kita sebagai orang-orang Muslim, kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah surah Al-Hijr, dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar memeliharanya. Jadi maknanya dengan acara lomba tilawah Al-Quran ini bermakna kita usaha sebaik mungkin untuk memelihara hubungan kita dengan Al-Quran. Apa sahaja yang kita lakukan, membaca, bertadabbur dengan tilawah ataupun mendengar sekalipun, adalah satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan pemeliharaan untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Itu yang paling penting sekali lah dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja pada malam ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih Ibu Rizki Abdullah dan semua yang terlibat Majlis An-Nida atas jemputan ini. Saya amat terharu dan juga amat berbesar hati kerana sudi dapat hadir pada malam ini. Walaupun kita di masjid sibuk sangat dengan tarawih, kemudian perlu jaga safe entry, ada zon 1, zon 2, macam-macam. Jadi Masya Allah, terima syukran udah bisa hadir. kesibukan itu alhamdulillah dapat juga saya hadirlah pada malam ni. Itu saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi motivasi dari Ustadz Abdul Salam. Semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Semoga. Terima kasih. Acara selanjutnya bacaan Tadarus Murattal Al-Quran Surah Ar-Rahman oleh finalis tahun 2020. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Tolong dibuka mute-nya. Suripah. Bu Suripah, dibuka mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونحل ذات الأكمام والحوض العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولك الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء Tolong dibantu Bu Tasa ya, dilanjutin Bu. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما سواد من نار ونحاس فلا تنتصران بأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاشرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنه الياقوت والمرجان. أي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحمتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات
فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, itulah bacaan tadarus murattal Al-Quran yang dibawakan oleh finalis Lomba Tilawatil Quran tahun 2020. Semoga bacaan Al-Quran tadi bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan, khususnya yang membaca. Dan semoga lewat bacaan Al-Quran tadi membuat kita terus menjalani hidup di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Acara berikutnya yaitu keputusan yang dinanti-nantikan, pengumuman 15 peserta finalis Lomba Tilawatil Quran Pekerja Migran Muslimah Singapura yang ketiga tahun 2021. Alhamdulillah, sudah tiba saatnya pengumuman untuk peserta yang masuk 15 besar. Dengan bangga kepada Bapak Devil Sogya, staf teknis ketenagakerjaan KBRI Singapura, dipersilahkan untuk membacakan 8 peserta LTQ yang masuk dalam 15 besar. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah deg-degan ini Bapak, nervous sudah. Semuanya pada berdebar-debar. Berdebar-debar. Untung deh. Mudah-mudahan yang berdebar-debar nanti bisa ada namanya muncul. Amin. 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 Kepada yang masuk finalis 8 besar, selamat. Kepada teman-teman yang belum masuk ke 8 besar, mudah-mudahan di tahun depan bisa masuk ke 8 besar. Amin. 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 Jangan menyerah, jangan kecewa, coba terus. Ya, Jangan semangat Terus ya. dan terus ya Pak ya. Ya, coba terus, semangat terus ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Lomba Tilawatil Quran Pekerja Migran Muslimah Singapura ketiga 2021. Keputusan tingkat final untuk 15 peserta. Diumumkan dengan resmi 8 peserta finalis Allahu Akbar. tahun 2021. Belum diumumkan udah keringatan, Pak. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang nervous, saya yang gemetar. Oke. Rizkinya yang ikut gemetaran kok malah. Atau saya nggak usah bacakan ya biar nggak gemetaran gimana? Gimana penasaran terus. Dia menunggu sampai deg-degan tahu Pak. Ya, jadi pertama nomor urut 1. Nama peserta P1 atas nama Sulasi. Marhaba. Ya, Pak Aceh. Yang kedua, selamat. Yang kedua, nomor peserta P15 atas nama Nur Khotimah.
Selamat Mbak Nur Khotimah. Selamat Bu Nur. Yang ketiga. Panas dingin nggak? Yang ketiga, nomor peserta P berapa ya di sini ya? Kelihatan nih, P berapa nih? Oh, ada. Ya. Kita yang ada di layar HP sudah deg-degan. P 30 P30. atas nama Tofinga. Oh. Yeay, selamat untuk Bu Tofinga. Yang keempat, nomor peserta P 38 atas nama Iib Nur Latifah. Selamat P kepada 38 ya. Yang berikutnya nomor urut 5, nomor peserta P 40 P4. atas nama Siti Sa'diah. Selamat kepada Selamat untuk Siti Sa'diah, tahniah. Yang keenam, nomor peserta P 4 deg-degan. P42 nama Suratun. Suratun, oke, terima kasih. Selamat Ya. kepada Suratun. Yang lihat dari Yang berikutnya, hashtagnya ya. yang berikutnya nomor peserta P 50 P50 atas nama Mesina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang Selamat terakhir, Mbak Tina. yang terakhir bukan ya? Yang terakhir ya nih ya. Bukan, bukan masih ada lagi. Tenaki. Oke. Yang terakhir, nomor urut 8. Nama peserta P. Kok pada diam sih? Serius sekali ya? Denger. Tegang. Aduh, Jangan pokoknya tegang. Bismillah. Istighfar. Astagfirullah. Ya. Jangan lupa sebut nama saya ya, Pak. itu lagi. Nama kamu nggak perlu disebut. Ya. Yang terakhir, nomor urut 8, nomor peserta P. Aduh. P72 atas nama Gali Sadatia. Telah saya sebutkan nomor 8 peserta yang masuk final, 8 peserta finalis ya, yaitu pertama kedua P15, P30, P38, P40, P42, P50 dan P72. Selamat kepada para finalis. Ada yang belum berhasil, tetap semangat, coba lagi. Insya Allah tahun depan bisa masuk finalis 8 finalis untuk kegiatan Lomba Tilawatul Quran Pekerjaan Muslimah Singapura keempat di tahun 2022. Insya Allah. Minta doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Masya Allah bikin deg-degan bener. Tahniah kepada 8 peserta yang masuk dalam 15 besar yang sudah disebutkan oleh Bapak Devil Sugia tadi. Untuk yang menyaksikan lewat live Facebook, tolong share dan like-nya supaya teman-teman yang lain bisa tahu kalau ada namanya yang disebutkan oleh Bapak Devil Sugia tadi. Terima kasih. Selanjutnya dengan hormat kepada Ustadz Abdul Salam Muhammad Iksan, perwakilan dari Masjid Haji Muhammad Saleh, dipersilahkan untuk menyebutkan 7 peserta yang masuk dalam 15 besar. Waktu dipersilahkan Pak Ustadz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Peserta-peserta yang berjaya melangkah ke final Lomba Tilawah Al-Quran yang seterusnya yang ke-9 Ya, ke-9 yang Ustaz. ke-9 nombor peserta. Saya mau lambat-lambat juga atau cepat? Bikin deg-degan. Bapak.
Tak Okey. sabar yang Tak sabar. menunggu. Okey, jadi nombor peserta yang ke-9 P990. Nama peserta Turiah Mansur. Oh, Masya Allah, selamat Selamat, Mbak kepada Mbak Turi. Turiah. Tania Turiah Mansur. Ya, Tania. Baik, dan seterusnya nombor urutan yang ke-10. Peserta yang ke-10 yang mara ke final. Nombor peserta P100. 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 Nama peserta Nuryanti. Tahniah Nuryanti. Tahniah kepada Mbak Masya Nuryanti. Allah. Semoga sekarang sedang menyaksikan Masya Allah. acara malam ini. Jadi semua ini bakal juara insya-Allah. Amin, amin. Okey, yang ke-11 nombor peserta P104. Masria, tahniah Masria atas kejayaan mara ke final, masya-Allah. Ini semua hebat-hebat suara mesti hebat-hebat. Yang ke-12 P111 Yanti. Selamat Yanti, tahniah. Mudah-mudahan dapat jadi juara. Ya, amin. Baik, nombor urutannya 13. Yang ke-13, peserta yang ke-13 nombor peserta P125. Mauna Muslih. Mauna Muslih, selamat. Masya-Allah. Semoga sekarang ini sedang menyaksikan ya. Selamat InsyaAllah. kepada Mbak Muna. Okey, dan yang ke-14, peserta yang ke-14 yang mara ke final lomba tilawah Quran nombor 1, nombor peserta P134. P134 Zulaikha. Tahniah. Tahniah, mudah-mudahan dapat jadi juara, naik juara kan. Baik, yang terakhir peserta finalis yang terakhir lomba tilawah Quran nombor 1 anjuran PMI Singapura dan juga Majlis An-Nida. Nombor peserta P135 Siti Robiatin. Masya-Allah, selamat Masya-Allah. Ada Mbak Siti Robiatin. Malam ini sedang menyaksikan ya. InsyaAllah, mudah-mudahan semua tahniah saya ucapkan semua yang bareng ke final lomba tilawah Quran. Jadi buat yang terbaik insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala mudahkan semuanya insya-Allah. InsyaAllah, amin. Terima kasih semua. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustadz Abdul Salam atas waktunya. Masya Allah, mabruk, tahniah, selamat kepada 15 yang namanya sudah disebutkan oleh Bapak Devdil Sogia dan Ustadz Abdul Salam tadi. Semoga menambah semangat mereka untuk terus mempelajari dan membaca Al-Quran. Kita tunggu acara selanjutnya dalam acara penyisihan 3 besar. Siapa yang berhak masuk sebagai juara lomba tilawatil Quran yang ketiga tahun 2021. Tapi jangan berkecil hati, buat yang tidak masuk 15 besar masih ada peluang untuk 3 peserta untuk mendapatkan trofi 1, 2, dan 3 untuk nilai tajwid yang tertinggi menurut penilaian juri yang akan kita umumkan nanti berbarengan acara final. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahniah kepada 15 yang masuk dalam final ya. Acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Demikianlah pengumuman 15 peserta finalis. Selamat tahniah kami sampaikan kepada semua peserta yang masuk final. Acara selanjutnya yaitu acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Kaltum Muhammad Isa dengan tema Malam Keberkahan Pembimbing Ketakwaan dan akan disambung dengan doa. Kepada Ibu Rizky dipersilakan untuk menyambut beliau. Sepertinya Ustazah Kaltum belum masuk lagi ya. Karena beliau tadi lagi ada program di pemerintahan. Mungkin agak lambat. Kayaknya agak lambat malam hari ini, belum lagi masuk. Baru jam 10, kita tunggu sebentar ya.
Mungkin sambil nunggu saya akan mengucapkan selamat lagi kepada teman-teman yang masuk dalam 15 besar ya, yang sekarang ini sedang menyaksikan di layar HP lewat Facebook, live Facebook. Mohon kerjasamanya untuk lecture ya, supaya yang masuk 15 tadi yang mungkin sekarang ini sedang sibuk kerja, belum sempat menyaksikan, bisa tahu kalau namanya disebut tadi oleh Bapak Devil juga Ustadz Abdul Salam. Selamat sekali lagi kepada para peserta yang belum masuk, mungkin ada 3 lagi penilaian tajwid tertinggi dari juri ya, 1, 2, dan 3. Nanti kita akan umumkan berbarengan dengan final. Aduh, Bibi, mungkin ada yang disampaikan. Ini Ustazah belum lagi masuk. Suaranya enggak kedengaran punya jenengan. Oh, moga alhamdulillah Ustazah Kaltum sudah ini. Bentar, saya cek. Mbak Desi, monggo kayaknya udah nih disebutkan lagi, dipanggilkan lagi. Acara selanjutnya yaitu acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Kaltum Muhammad Isa dengan tema Malam Keberkahan Pembimbing Ketakwaan dan akan disambung dengan doa. Kepada Ibu Rizky dipersilakan untuk menyambut beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Alhamdulillah, syukran jazilan Ustazah sudah meluangkan masanya hadir memenuhi undangan kami di sela kesibukan dan padatnya program acara beliau. Tanpa membuang masa kepada beliau Ustazah Kaltum, MD Isa dengan hormat waktu dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustazah. wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan hari ini untuk sama-sama dalam masa, saya tahu juga bukan saya saja yang penuh acaranya pada hari ini, tapi tenaga-tenaga pekerja kita juga yang dari teman kita dari Indonesia juga sentiasa kesibukan dalam urusan-urusan kerja yang mereka lakukan. Saya mendoakan agar mereka yang ada di sini maupun seluruh warga kerja Indonesia di Singapura dan juga mereka-mereka yang kita sekarang ini berduka atas kehilangan kapal selam dari Indonesia. Maaf saya ni sedih sedikit Kita doakan agar keluarga mereka, terutama keluarga mereka itu, anak-anak mereka yang ditinggalkan, istri-istri dan juga ibu-ibu mereka, ibu bapa mereka, saudara mereka, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan, rahmat serta petunjuknya dalam masa bulan yang berkah ini. Mudah-mudahan doa kita semua yang kita panjatkan dan juga kepada semua keluarga mangsa-mangsa yang ditimpa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemalaratan, kemudaratan, kesusahan, segala mangsa-mangsa tersebut, Allah angkatkan kesusahan mereka, Allah berikan mereka kelapangan, Allah berikan mereka kemudahan, Allah berikan mereka dalam hari-hari yang baik ini jiwa yang kuat, yang kental, yang sentiasa berpikiran baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bacakan untuk mereka Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hari ini juga selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat darjat kita, orang-orang wanita ini, insan-insan yang
yang kita boleh katakan adalah lemah, taif dari segi kemampuan fizikal kita. Allah angkat darajat kita dengan kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab yang mulia juga diturunkan dalam hari yang berkah ini, 17 Ramadan. Mudah-mudahan juga kita yang hadir pada hari ini dan teman-teman kita yang mana yang tak bisa hadir juga, Allah berikan kita semua taufik serta hidayahnya di hari yang berkah ini. Hadirin hadirat yang saya muliakan, tajuk pada hari ini adalah keberkahan yang kita mahukan menerusi hari yang kita raikan pada hari ini. Jadi hari ini sebenarnya satu perkara yang sangat-sangat besar yang Allah pilih, turunnya Al-Quran itu pada hari bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu sangat-sangat besar, kelebihan yang sangat-sangat besar, iaitu pada hari ini dalam surah Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu, moga-moga kamu bertakwa. Hari ini, bulan yang sangat berkah. Hari-hari di dalamnya adalah sangat-sangat mulia. Diturunkan pula Al-Quran di dalamnya. Begitulah hadirat yang saya hormati, yang saya kasihi. Keberkatan bulan Ramadan ini adalah sangat-sangat banyak dan berlimpah kali ganda. Di sini Allah pilih bulan yang mulia, iaitu bulan puasa, bulan Ramadan, kemudian diturunkan pula Al-Quran di dalamnya yang kita raikan pada hari ini, iaitu 17 Ramadan. Di sini diturunkan Al-Quran di langit dunia pada bulan Ramadan, pada hari Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah anda apa itu malam Lailatul Qadar? Itu lebih utama dari 1000 bulan. Jadi pernah Nabi SAW berbicara dengan para sahabat, mengatakan dulu ada orang daripada Bani Israel 1000 bulan ini dia itu pergi berjuang, pergi jihad. Kerana orang-orang pada zaman tersebut umurnya panjang. Mereka itu pergi berjihad, keluar pergi berjihad 1000 bulan. Kemudian apabila Rasulullah terangkan kepada sahabat, para sahabat rasa gimana kita ni umurnya pendek, gimana bisa enggak kita ini enggak bisa kan kita berjihad 1000 bulan kerana umur pun enggak panjang kita. Kemudian Nabi mengatakan seperti ayat ini, yaitu dalam bulan Lailatul Qadar ini adalah lebih utama daripada 1000 bulan. Siapa yang mendapat Lailatul Qadar, maka dia akan mendapat kelebihan adalah lebih utama daripada 1000 bulan. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun pendek usianya, tapi diberi kepada kita itu satu hari pada bulan Ramadan itu, iaitu malam Lailatul Qadar, diturunkannya Al-Quran di situ, dan dia adalah lebih utama daripada 1000 bulan. Banyak ulama menerangkan kepada kita cara bagaimana misalnya 10 terakhir dari bulan Ramadan itu apa yang harus kita lakukan. Banyak teori-teori yang diajar kerana hendak mendapat hari yang lebih baik daripada 1000 bulan itu. Setiap hari disuruh kita tu jangan lupa untuk beribadah. Kerana kalaulah terdapat hari tersebut turunnya Lailatul Qadar itu, insya-Allah kita apa yang kita amalkan dan kita harapkan, kita berdoa di dalamnya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebabkan itu jangan kita miss dalam 10 terakhir. Jadi yang 10, 20 hari awal itu lakukan sebanyak apa pekerjaan yang perlu kita selesaikan dan kita beribadah tumpukan pada 10 terakhir. Bisa enggak kita buat begitu? Bisa, kerana Nabi pun lakukan demikian pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan itu. Nabi fokus untuk ibadah, sangat-sangat sampaikan dalam Al-Quran disebutkan Nabi mengikat mengikat tali pinggangnya itu maksudnya tidak bersama dengan isterinya, dan juga isteri-isteri pun ikut sama-sama beribadah pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan.
Jadi sekarang masih 17 kan. Jadi kita tingkatkan apa usaha yang hendak kita lakukan supaya nanti 10 yang terakhir itu kita dapat beribadah dengan sebenar-benarnya. Begitu. Jadi keberkatan pada malam bulan Ramadan ini dan juga keberkatan Al-Quran itu sangat-sangat banyak. Sampaikan bila turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, dia merupakan malam yang begitu berkah, diberkahi malam tersebut, sampaikan dia itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira seperti 83 tahun. Jadi umat sebelumnya kata Nabi, seorang itu ahli ibadah daripada Bani Israel berjihad selama 83 tahun. Umur mereka panjang. Jadi Nabi pun beritahu kepada umatnya, kalau kamu dapat pada malam Lailatul Qadar ini, dia adalah lebih baik daripada 83 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah keberkahan yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Disebabkan itu jugalah kita berlomba-lomba pada bulan Ramadan ini untuk mencari keberkahan. Keberkahan tu apa sebenarnya? Banyak kan orang mau cari keberkahan sebenarnya dalam hidup kan, berkah. Mau cari berkah kan. Kadang-kadang simbol-simbol yang kita gunakan untuk mencari keberkahan, misalnya di songkok, simbol-simbol kan, tapak selipar Nabi begitu kan. Sandal, capal. Orang Indonesia ngomong apa tuh? Capal, sandal. Pin. Pin ya, bukan. Ada macam bros pin. Ada macam capal Nabi kan di songkok, mau dapat keberkatan kan. Ada orang buat begitu. Ada Indonesia ada yang pakai begitu. Mbak Rizky ada? Ada yang mungkin macam maksud Ustazah yang ada gambar kayak bulan gitu ya. Kayak seliparnya Nabi, sandalnya Nabi, capal. Kan ada yang di songkok. Songkok kan ada capal. Pernah nampak lah? Pernah lihat? Belum pernah. Yang lain enggak pernah lihat? Belum Enggak pernah. tengok lelaki pakai songkok ya? Tengok Kalau perempuan songkok, aja. lihat songkok, tapi belum lagi lihat ada yang pakai tapalnya itu. Mungkin enggak nampak, tapi capal itu ataupun sandal itu menjadi satu perbincangan hebat dalam beberapa waktu yang terkini. Menjadi satu hebat kerana mereka tu letakkan capalnya Nabi, simbol capal tu kerana mendapat keberkahan, kerana bila Nabi Musa mendapat wahyunya, Nabi Musa itu disuruh tanggalkan seliparnya, alas kakinya, disuruh kakinya bila dia masuk ke Wadi Muqaddasil Tua, disuruh tanggalkan seliparnya, capalnya. Tapi bila Nabi Muhammad itu capalnya naik sampai di atas. Jadi capalnya tu mendapat lebih keberkatan dari yang lain-lainnya. Jadi ada simbolnya di sini. Ya macam-macam lah orang mau mendapatkan keberkatan. Macam-macam ulama juga memberi penilaian. Jadi apa yang patut kita agungkan atau kita mau carikan keberkatan daripada mana, kan begitu. Kerana pada zaman Nabi juga para sahabat itu sering mengambil keberkatan daripada apa yang ada pada diri Nabi. Seperti rambutnya kan. Rambutnya bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi ada juga dalam hadis bila Nabi itu minum dari misalnya tempat minuman tu, Nabi bila minum nanti sahabat wanita tu akan potong bekas mulut Nabi tu, dipotong begitu. Jadi mau dapatkan keberkatan. Itu kan selalu yang kita selalu lihat kan di pameran-pameran juga, artifak-artifak daripada Nabi Muhammad SAW orang persembahkan di muzium dan sebagainya. Kalau zaman dulu itu mereka mengambil keberkatan daripada bekas-bekas daripada Nabi SAW. Itu terjadi sampailah ke tahap ini. Rambutnya, selalu pakaiannya ada di muzium lah. Selalu yang tempat mangkuk, tahu mangkuk bekas yang Nabi gunakan juga mereka simpan sebagai untuk mendapat keberkatan daripada mangkuk tersebut. Tahu mangkuk? Mangkuk bahasa Indonesia apa? Mangkok. Mangkok untuk tempat itu kan. Tempat, iyalah tempat
Bowl. Bowl. Ya, mangkok. Mangkok Indonesia ngemangkok atau apa? Mangkok. Mangkok juga. Juga. Mangkok juga. Jadi samalah bahasanya mangkok. Ada yang sama juga. Sama Kalau juga. pinggan itu piring kalau ke Piring, Indonesia. piring kita lagi dia begini piring. Kalau mangkuk dia begini. Jadi kalau taruh sup kita taruh di bowl mangkuk. Kita nggak taruh di piring. Piring kayak begini jatuh supnya. Mau ambil jatuh. Ya, jadi kita mengambil keberkatan daripada itu semua. Tapi yang paling penting untuk kita mengambil keberkatan jadi adalah misalnya hadiah yang paling besar yang Nabi tinggalkan kepada kita yaitu Al-Quran. Itu sangat-sangat besar. Sampai kapanpun mereka yang mengkaji Al-Quran tidak akan pernah kecukupan. Sentiasa dahaga. Tidak akan pernah orang mengatakan satu kali aku baca ya cukup. Enggak akan pernah habis. Satu ayat itu bisa dibaca banyak-banyak kali, bisa akan sentiasa digali akan dapat bermacam-macam hikmah dan kebijaksanaan. Yang kadang-kadang kita tu disesatkan oleh hawa nafsu kita sendiri. Kadang-kadang malas membacanya, kadang-kadang enggak mau nanya sama orang, enggak mau berguru, enggak mau susah payah dalam mempelajarinya, dan kita tu sering ambil jalan ringkas dan singkat untuk jadi yang untuk jadi orang yang pandai dalam mengkaji dan membacanya. Enggak akan pernah ada orang yang akan mengatakan dia itu sudah cukup pandai dalam mengkaji Al-Quran. Tidak akan pernah habis. Disebabkan itu Al-Quran terjemahannya banyak, penafsirannya banyak, terlalu banyak. Jadi kerana Al-Quran itu sangat-sangat luar biasa kelebihannya. Apa-apapun kepada Al-Quran. Saya selalu kalau mengalami apa-apa misalnya kesedihan dan sebagainya, sering buka Al-Quran begitu, lihat apa yang ayat yang saya sedang baca itu. Kadang-kadang walaupun kadang-kadang ayatnya tolak kan, tentang tolak, takkan ayat tu suruh aku ni bercerai agaknya apa, bukan. Tapi cuba dibaca. Walaupun kadang-kadang ayat tu berkenaan ayat talak, tapi di belakangnya punya banyak kelebihan. Kadang ayat tentang jihad, ayat tentang peperangan, di situ sungguh luar biasa. Kalau kita betul-betul menghayatinya, kita betul-betul tawadu dan ikhlas dalam membacanya, insya-Allah Tuhan akan memberikan kita jalan yang banyak, kelebihan yang banyak. Tapi kalau kita mendabik dada, kita mengatakan itu yang betul, aku saja yang betul, Allah tidak akan memberikan kita jalan keluar ke atas segala masalah. Disebabkan itu ada orang selalu membaca, misalnya kalau di Singapura kita sebut ayat 1000 dinar. Kalau Singapura lah, selalu kalau kamu lihat di kedai-kedai makan, mereka akan tampal di situ. Ya. Mahu mengambil keberkatan daripada ayat tersebut, tapi ayat tersebut tu tidak dihayati dalam kehidupan. Seringkali yang tukang masak, yang tukang jual, adabnya enggak sama seperti apa yang ditampal dari ayat tersebut. Ayat tersebut, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki daripada apa yang dia tidak sangka-sangka. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukup Allah sebagai penolongnya. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ibu-ibu kan, adik-adik, kalau rasa kesusahan, kalau rasa jalannya di depan buntu begitu, gimana ya? Banyak-banyak baca ayat ini. Baca ayat ni, mau pergi operasi, keseorangan, gimana gini aku seorang, mau pergi doktor gimana, enggak ada teman yang ikutin, gimana kalau doktornya cakap begitu begini, gimana aku mau pergi belanja seorang, jaga majikannya mungkin seorang, gimana aku. Banyak-banyak baca tu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Insya-Allah Allah akan tunjukkan dia jalan keluar. Tu banyak, itu bagus ayatnya. Pagi hari lagi, di pagi hari diajarkan kita untuk membacanya, mengambil keberkatan daripada semua ini. Bukan hanya pada bulan Ramadan saja, tapi ibadah kita berterusan setiap hari dengan kita mengambil kelebihan daripada apa yang sudah Nabi ajarkan kepada kita sentiasa sampai kita menghadap kepada Ilahi. Di pagi hari Nabi mengajar kita doa yang sangat-sangat baik untuk dibaca.
yaitu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Baca itu 3 kali. Disuruh subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan kepadanya kita mengucapkan hamdi kan, adada khalqihi, sebagaimana bilangan banyaknya ciptaannya. So kalau kita baca doa ini, kita tuh mengucapkan subhanallah itu sebanyak bilangan hamba yang Allah ciptakan. Gimana kita tahu enggak berapa banyak hamba yang Allah ciptakan? Bagaimana berapa banyak makhluk yang Allah ciptakan? Tahu enggak kita? Enggak, kita enggak tahu. Di dasar lautan, di dasar bumi, kita enggak tahu. Tapi kita bertasbih kepada Allah sebanyak bilangan hambanya. Ada khalqihi wa ridha nafsi, sebagaimana dia itu reda ke atas dirinya. Gimana kita tahu zatnya? Kita enggak tahu, kan? Ridha nafsi wa zinata arsyihi, dan singgah sananya. Betapa besar singgah sananya? Kita enggak tahu. Kita bertasbih kepada Allah sebanyak bilangan makhluknya, sebesar redanya dia kepada zatnya, pada dirinya, kepada besarnya singgah sananya. Wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati, sebanyak bilangan banyaknya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Nabi ajarkan kepada istrinya. Jadi setiap pagi mendapat keberkatan sentiasa. Kemudian disebabkan itu 11 bulan yang lalu itu kita sudah tanamkan perkara-perkara ini. Maka bila waktu bulan Ramadan itu kita terusin sampai begitu. Terus sampailah lepas Ramadan juga kita terusin ibadah begitu. Hadirat yang saya kasihi, lagi saya hormati ustaz-ustaz yang ikut sama-sama dalam tazkirah saya pada hari ini. Mohon sama-sama kita itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik serta hidayahnya, diberi oleh Allah hikmah dan kebijaksanaan dalam bulan Ramadan ini, terutama bulan yang diturunkan oleh Allah Al-Quran. Banyak-banyak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak tahu baca Al-Quran sebanyak yang sebaik mungkin pun, kita tetap misalnya ambil Al-Quran itu, tengok, kaji sama tukang yang membaca Al-Quran itu, baca online misalnya, yang qari ataupun qariah yang membacanya, kita sama-sama ikut dia membaca, kita lihat gimana bacaannya, apa terjemahannya, apanya? Apa itu cakap? Oh, tak ada. Jadi kita sama-sama ikutin. Kalau kita enggak bisa baca ataupun kita dalam keadaan keuzuran, datang haid dan sebagainya, jangan putus untuk sentiasa ikuti pengajian setiap hari, dalami Al-Quran, dan juga kalau kita enggak bisa baca, dalami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. InsyaAllah sedekah kita jangan kita lupa pada setiap 10 terakhir itu. Saya suka berkongsi di sini seperti suatu hari itu, kalau kita di luar daripada bulan Ramadan, mungkin ada yang misalnya mau puasa, ada yang enggak kan. Tapi dalam bulan Ramadan ini semuanya diwajibkan berpuasa. Kita bisa ambil daripada satu perkara yang Rasulullah ajarkan kepada saya. Diberi masa sampai jam berapa? 10:30. 10:30. Betul? 30 ya bisa ya. Saya tuh kalau diberi cakap nggak bisa berhenti. Baik, saya masih tahu kemana. Tapi boleh lanjut juga, masih banyak waktu. Jangan. Nanti kamu capek nanti. Kamu perlu kerja. Jadi begini, apa yang Nabi pernah satu hari bila berjumpa dengan Abu Bakar, Nabi nanya, siapa yang pada hari ini berpuasa? Kemudian Abu Bakar bilang, ya saya Nabi. Kemudian dia ditanya lagi, siapa yang hari ini bersedekah? Jadi dia itu membantu orang susah, membantu orang miskin. Kata dia, saya Nabi, tadi saya lihat ada orang yang enggak ada makan, dan saya ambil makanan daripada anak saya itu, saya berikan kepadanya. Siapa yang hari ini menziarahi orang sakit? Kemudian dia kata, ya saya, tadi ada sahabat yang sakit, saya ziarahin.
kamu juga yang mana yang menjaga orang-orang sakit, banyak-banyak berdoa kerana ramai malaikat, banyak malaikat bersebelahan dengan orang-orang yang sakit ini. Sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang jaga orang sakit lagi di hospital lagi berlipat-lipat kali ganda. Memang enggak mudah menjaga orang sakit. Saya enggak cakap mudah, enggak mudah, tapi setiap cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk menguji kita, naikkan tahap keimanan kita kepada tahap yang lebih tinggi. Jadi pada kita dalam keadaan kita begitu kena jaga orang sakit, majikan sakit, anak-anaknya sakit, banyak-banyak berdoa. Jangan lupa doa pada untuk diri sendiri. Rabbi ufili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan untuk pasangan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doakan untuk anak cucu kita, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Itu paling 3 yang anda boleh hafal untuk baca sementara anda menjaga orang sakit itu. Jadi pahalanya besar. Jadi Nabi ngomong tadi, tanya siapa yang menziarah orang sakit. Oh, aku tadi ziarah sahabat yang sakit. Kemudian Nabi ngomong lagi, Nabi kata nanti pada hari kiamat ada semua pintu mau panggil orang tersebut, semua pintu. Maka Abu Bakar bertanya, adakah orang yang akan dipanggil oleh semua pintu syurga? Kata Nabi, ada. Pintu syurga, siapa yang menziarahi orang sakit, yang pintu itu yang akan memanggil. Orang yang solat, pintu itu panggil. Orang yang puasa, pintu yang akan panggil. Orang yang bersedekah, pintu yang akan panggil. Jadi kata Nabi, dan aku mengharapkan kamulah yang akan menjadi manusia yang akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga yang memanggilnya. Dia yang Nabi fokuskan kepada kita. Dia itu contoh untuk kita ambil pengajaran. Dia yang rajin puasanya, rajin ziarah orang sakit, rajin bersedekah. Jadi sifat-sifat ini perlulah kita ambil perhatian benar-benar. Jadi dalam masa kita kan puasa, dalam masa kita berpuasa, kita sudah ada tuh pintu yang akan memanggilnya. Dalam masa yang berpuasa, jagakan solat yang mana yang perlu, yang wajib kita laksanakan dengan baik. Kalaupun tarawih kita enggak bisa, enggak apa-apa, tapi yang 5 itu sedaya upaya kita kerjakan dengan baik. Itu yang important. Kemudian apalagi bersedekah. Misalnya ada teman-teman yang susah di sini, kita bagi. Dan teman-teman kita mungkin yang di negara kita, misalnya Indonesia, saudara mara kita pun kita bagi juga. Setiap minggu misalnya pergi dapat keluar, bagi sedikit kepada mereka. Lebih lagi 10 terakhir itu bagi anak yatim di tempat tinggal kita, jangan kita lupa itu. Jadi pintu-pintu tersebut yang akan memanggil orang-orang tersebut. Yang pada ketika itu bila Nabi ngomong sama sahabat Abu Bakar juga rasa bingung, ada enggak semua syurga, pintu syurga akan memanggil satu orang untuk masuk. Maka Nabi bilang, kamulah yang akan menempati tempat tersebut, yang apabila syurga itu memanggil orang-orang yang punya ciri seperti kamu. Itulah kita meninggikan usaha kita untuk sentiasa menghidupkan Ramadan itu dengan segala perkara-perkara yang baik. Kalau itu semua enggak bisa buat, paling tidak tahan diri kita daripada mengganggu orang lain, daripada menzalimi orang lain, daripada merosakkan hati ataupun mengecilkan hati orang. Itu paling tidak. Karena juga Nabi pernah beritahu kepada kita, kalau kita enggak bisa menyuruh orang melakukan kebaikan, enggak bisa nasihat kepada orang, malu untuk amar ma'ruf nahi munkar, malu, paling tidak itu tahan diri kita daripada mengganggu orang-orang Islam yang lain, mengganggu orang-orang yang lain. Itu paling tidak. Akhlak yang perlu kita lakukan adalah kita menjaga diri kita daripada mengganggu orang-orang lain dalam kehidupan kita. Itu paling mudah lah. Paling mudah sebenarnya. Mau menyuruh orang kan lebih payah daripada kita menahan. Hari bulan puasa ini menahan, enggak mau banyak-banyak ngomong, enggak mau menyakiti hati orang. Walaupun sudah type banyak gitu, type banyak, tapi ini bisa dia kecil hati nanti. Delete begitu. Itu penting tuh.
Kena sentiasa muhasabah, kemudian memikirkan ini kalau kita sampaikan dia tuh gimana persepsinya, pengambilannya daripada kata-kata kita gimana, bisa enggak dia terima, delete balik, gitu kan, cancel balik. Itu important. Sampaikan, ada sebuah hadis pun dikatakan, kalau orang itu bersumpah untuk melakukan sesuatu, dia bersumpah, aku dengan nama Allah itu aku enggak mau pijak rumah dia. Bersumpah dengan nama Allah. Kata Nabi, kalaulah dia rasakan ada yang lebih baik daripada sumpahnya itu, maka tarik balik sumpahnya. Walaupun dia kena kafarah sumpah. Kerana apa? Sudah dipikir-pikirkan ada yang lebih baik daripada sumpahku ini. Walaupun tengah marah itu kita sumpah dengan nama Allah, aku enggak mau jejak rumah dia. Dengan nama Allah itu aku enggak mau berkawan sama dia. Tapi suatu masa bila kita pikirkan semula, Nabi ngomong, bila kamu pikirkan semula, kamu rasakan, oh ada yang lebih baik daripada perbuatan aku. Lebih baik aku itu berbaik sama dia. Lebih baik aku itu memaafkan dia. Kena aku tarik balik sumpahku itu. Walaupun aku perlu kafarah, maksud aku sudah sumpah dengan nama Allah. Begitu nampak. Sampai begitu sekali, sampai orang sudah bersumpah pun Nabi bilang, kamu fikir balik. Apa yang sudah kamu sumpahkan, adakah ada jalan yang lebih baik daripada itu? Maka kamu tarik balik sumpah kamu. Begitu. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati lagi saya kasihi, mudah-mudahan apa yang saya bincangkan hari ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Paling tidak kita enggak boleh membantu orang, ataupun kita enggak bisa kirim uang di kampung, ataupun membantu kawan-kawan kita yang bersebelahan dengan kita. Paling tidak kita jangan mengganggu orang lain. Amalkan perkara begitu. Kita amanah apa yang sudah Allah orang amanahkan kepada kita, kita laksanakan dengan baik. Kita kalau enggak bisa ngomong sama orang tu dengan cara baik, aku enggak bisa, aku pulangkan balik amanah ini kepada kamu, gimana begitu. Amanah itu sangat-sangat berat tu tanggungannya. Perlu dipikirkan baik-baik sebelum kita menerima sesuatu amanah daripada seseorang. Dan amanah yang paling besar juga dalam hari keberkatan ini adalah Quran yang sudah diberikan kepada kita, bagaimana kita menjaga amanah tersebut, bagaimana kita melakukan apa yang diperintahkan dalam Quran tersebut, bagaimana kita itu meningkatkan kesungguhan kita dalam membacanya, bagaimana mau dengan cara minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah berikanlah aku keteguhan, istiqamah dalam membaca, istiqamah dalam pendirian aku dalam jalan yang baik. Kadang-kadang kita tu terpedaya dengan azam kita sendiri. Berazam tahu, berazam. Indonesia ngomong apa berazam? Azam. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tahu azam? Berazam. Indonesia pun azam ya? Bukan? Apa itu? Bertekad. Beriktikad, bertekad. Itikat. Berniat. Berniat. Bolehlah berniat ke apa. Tapi dalam bahasa Arab juga berazam. Azam. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu berazam, maka jalannya terus tawakal kepada Allah gitu. Macam kamu juga bila dah sampai Singapura itu berazam tu sebenarnya. Berazam mau datang sini, mau kerja, itu azam tu. Bertekad mau cari kelebihan untuk keluarga, untuk diri sendiri, mana kehidupan yang baik, mau kerja dulu, mau simpan, tu berazam tu. Maka fatawakal ala Allah. Tu yang kamu keluar daripada negara sampai sini, itu bertawakallah kepada Allah. Begitu. Saya ini berbanding dengan kamu, saya ini kecil lagi berbanding dengan kamu. Kamu keluar negara untuk cari rezeki. Saya enggak, saya dalam negara. Tabik saya, tabik spring. Tahu tabik spring. Singapura kata tabik spring. Tabik sama kamu. Saya cari rezeki dalam Singapura, saya enggak keluar. Tapi kamu keluar. Keluar itu, disebabkan itu kita yang rakyat Singapura ini bertanggungjawab atas segala keselamatan kamu. Masa kamu keluar daripada negara itu jihad tu, keluar daripada negara. Dalam keadaan wanita lagi. Karena negara kita ini, alhamdulillah lah, mudah-mudahan negara kita memberi banyak keselamatan kepada pekerja-pekerjanya. Itu. Tapi posisi saya dengan posisi kamu enggak sama.
Walaupun kita dihormati kerana ilmu kita, tapi dari sudut jihad kamu dengan jihad saya enggak sama. Jihad kamu keluar negara itu lagi azamnya itu wah cukup luar biasa itu. Tawakalnya cukup luar biasa. Kamu tawakal keluar daripada negara. Enggak tahu ciri-ciri majikan gimana. Itu dia tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita berazam, kadang-kadang kita berazam mau lakukan sesuatu tapi enggak kesampaian. Karena apa? Enggak ada istiqomah. Itu istiqomah important tuh. Mustaqim kan istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Istiqomah dalam siratal mustaqim itu. Minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku istiqomah dalam siratal mustaqim aku itu. Jangan hangat-hangat sebentar saja. Kalau di Singapura orang ngomong azam yang tidak kesampaian tuh seperti hangat-hangat tai ayam, tahu? Saya nggak tahu kamu paham nggak? Hah? Apa tuh? Tak tahan lama macam itu. Nggak tahan lama. Tapi kita sebut hangat-hangat tai ayam. Hangat tai ayam. Walaupun nggak senonoh dia punya peribahasa tuh tai ayam itu. Hangat-hangat tai ayam. Maknanya tai ayam tuh kalau hangatkan sebentar saja hangatnya. Sebentar saja. Jadi jangan begitu, semangatnya jangan begitu. Minta, saya selalu ya Allah mintalah biar aku berazam aku ini kebaikan yang aku mau buat berazam ini biarlah istiqamah ya Allah, jangan separuh jalan. Istiqamah kamu tuh biarlah mau ke arah biar meninggi, jangan menurun. Mau belajar agama, mau baca Quran biar meninggi, makin lama meninggi. Enggak apa-apa tuh. Terusin meninggi, minta begitu. Kadang-kadang memang akan turun. Kadang ada iman kan kadang turun, kadang naik. InsyaAllah minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Yang masalahnya enggak mau minta. Masalahnya ada yang ngomong malu-malu mau minta. Gimana mau malu-malu mau minta? Mau minta separuh aja. Saya bilang enggak, minta semua. Jangan minta separuh. Kenapa kamu minta separuh? Oh, saya itu banyak tuntutannya. Iya, banyak tuntutan, tuntut. Ya, semua. Kita enggak tahu tuh. Bersangka baik pada Allah. InsyaAllah Allah itu benda yang mustahil bagi pemikiran kita, padanya enggak mustahil. Dalam Quran meletakkan banyak ciri-ciri, banyak peristiwa yang pada hakikatnya dalam kehidupan kita rasanya mustahil, tapi di depan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mustahil. Jumlah yang sekecil dapat mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah, kan dalam surah kan begitu. Kumpulan yang kecil dapat mengalahkan kumpulan yang besar dengan izin Allah. Para malaikat diturunkan dalam jihad mereka tuh, malaikat diturunkan, nampak wah kayak ramai benar nih orang Islam nih dalam pertempuran jihadnya ramai ini, sampaikan pihak musuh rasa hatinya sampai jatuh, gimana bisa menang dalam pertempuran ini atau enggak. Nampak Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan prajurit-prajuritnya dari langit untuk membantu mereka-mereka yang betul-betul dalam agama minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perkara mustahil dalam kekuasaan Allah untuk menjadikan. Tiada mustahil, tiada Allah itu tidak akan menjadi lemah jika dia mengabulkan permintaan hambanya. Dia tidak akan pernah lemah. Dia maha kuat, maha kaya. Minta kepada dia atas segala-galanya yang kita mahukan, terutama pada bulan yang berkah ini. Begitulah, mudah-mudahan memberi motivasi kepada semua untuk sentiasa berjuang, untuk sentiasa jadi insan yang baik, insan selalu berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insan yang selalu pikiran-pikiran yang baik, positif pikirannya, selalu bila berazam benda yang baik minta kepada Allah supaya dilaksanakan dengan begitu baik, dilaksanakan dengan begitu kuat di dalam dan luarnya, supaya kita itu dapat menyelesaikan apa yang saja kita niatkan baik dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sampai di sini saja perkongsian saya. Mudah-mudahan dalam hari yang baik ini, dalam doa-doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kabulkan segala niat kita dalam acara kita yang baik ini. Tidak ada niat kita melainkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya ya Allah dalam acara kita ini melainkan dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala petunjuk serta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada daya dan upaya kita semua yang hadir pada hari ini melainkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa
melihat hamba-hambanya, dan apabila Allah melihat hamba-hambanya, sentiasa dia akan coba hamba-hambanya. Jadi kalau kita selalu diberi cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingatlah Allah sentiasa memandang kita sebenarnya daripada hamba-hambanya yang tidak terhitung, kita tidak dapat menghitung hamba-hambanya. So jadi kalau kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasalah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa tidak kecundang dalam cobaan yang diberikan kepada kita. Akhir kalam, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ustazah sambung doa ya. Sambung doa. Okey. Ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathikillahumma rabitataha wa adim buddaha wa hadiha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yahbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitaha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa hati-hati ini telah berkumpul untuk mencurahkan mahabbah cinta kami hanya kepadamu, bertemu untuk taat kepadamu, bersatu dalam rangka menyeru ke jalanmu dan berjanji setia untuk membela syariatmu. Maka kuatkanlah ikatan pertalian kami. Ya Allah, abadikanlah kasih sayangnya, tunjukkanlah jalannya dan penuhilah dengan cahayamu yang tidak akan pernah reda. Lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman dan keindahan tawakal kepadamu. Hidupkanlah dengan ma'rifatmu dan matikanlah dalam keadaan syahid di jalanmu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Amin. Dan semoga selawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda dan kepada semua sahabat-sahabatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih, maaf zahir batin atas segala kekurangan dan kesilapan yang diberikan selama ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dalam majlis ilmu, majlis yang baik ini. Mudah-mudahan juga dalam masa kita meraihkan hari-hari yang baik ini, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlimpah ruah kasih sayangnya, hikmahnya, rezekinya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustazah. Semoga apa yang disampaikan beliau kita bisa menerapkannya dalam keseharian. Untuk selanjutnya diserahkan kepada MC. Alhamdulillah, demikianlah tausiah dari Ustazah Kaltum. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan bacaan doa tadi maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saudara hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara saya tutup, perkenankanlah saya di sini mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Dan apabila saya membawakan acara terdapat kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan, saya mewakili segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan doa penutup bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.